Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Bagaimananya kabar hari ini? Baik, luar biasa. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, boleh berikan salam kanan kirimu saudara. Katakan Tuhan Yesus sungguh baik buat engkau dan saya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita siap memuji Tuhan kita. Haleluya. Kita masuk gerbang Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan dengan hati yang penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Katakan, masuk gerbang Tuhan dengan sorak-sorai, datang ke hadiratnya dengan sukacita, beri ucapan syukur dalam nyanyian, semua bersuka di hadapan. Kita katakan kembali, ku masuk gerbang Tuhan. Haleluya. Dengan sorak-sorai datang ke hadiratnya dengan sukacita, beri ucapan syukur dalam nyanyian, semua bersuka. Amin. Di hadapan kita katakan, sebab hari ini, sebab hari ini harinya Tuhan, hari yang Tuhan jadikan bagi kemuliaan-Nya. Amin. Sebab hari ini harinya Tuhan, hari yang Tuhan jadikan bagi kemuliaan-Nya. Amin. Kita katakan kembali, masuk gerbang Tuhan dengan sorak-sorai, datang ke hadiratnya dengan sukacita. Kami beri ucapan syukur dalam nyanyian kami ya Tuhan. Amin. Kami bersuka di hadapan Tuhan. Kita katakan, sebab hari ini, amin, harinya Tuhan, hari yang Tuhan jadikan bagi kemuliaan-Nya. Sebab hari ini, amin, harinya Tuhan, hari yang Tuhan jadikan bagi kemuliaan-Nya. Kita katakan, Dia girakanku, Dia girakanku, Dia girakanku dengan segala kebaikan-Nya. Amin. Dia girakanku, Dia girakanku dengan segala kebaikan-Nya. Haleluya. Semuanya bersukacita, amin saudara. Haleluya. Gerbang Tuhan dengan sorak-sorai, datang ke hadiratnya dengan sukacita. Kita berikan ucapan syukur buat Tuhan. Amin. Dalam nyanyian, semua bersuka di hadapan. Katakan kembali, ku masuk gerbang Tuhan. Masuk gerbang Tuhan dengan sorak-sorai, amin, datang ke hadiratnya dengan sukacita, beri ucapan syukur dalam nyanyian, semua bersuka
sebab hari ini. Amin. Harinya Tuhan, hari yang Tuhan jadikan bagi kemuliaan-Nya, sebab hari ini harinya Tuhan, hari yang Tuhan jadikan bagi kemuliaan-Nya. Kita katakan Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku dengan segala kebaikan-Nya. Dia girangkanku, oh, amin, haleluya. Dengan segala kebaikan, mari jemaat saja katakan Dia girangkanku. Haleluya. Dengan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh, Kau girangkan kami. Haleluya. Dia girangkanku dengan segala kebaikan-Nya, dengan segala kebaikan Tuhan, dengan segala kebaikan-Nya, dengan segala kebaikan-Nya. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Amin. Saudara pasti mau lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari puji Tuhan. Haleluya. Kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari sembah Dia dengan hati bersyukur. Mari puji Tuhan dengan hati penuh sukacita. Amin. Mari angkat suara, puji kebesaran-Nya. Katakan glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan nama-Nya sampai selamanya. Oh, katakan glory, 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 kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan nama-Nya sampai selamanya. Haleluya. Lebih lagi dengan hati yang bersuka kita katakan mari puji Tuhan. Katakan mari puji Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari sembah Dia dengan hati bersyukur. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan dengan hati penuh sukacita. Mari angkat suara, puji kebesaran. Kita katakan glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia.
siapkan hati kita untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Terlebih kita mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami menyambut firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita ya Tuhan. Kami membuka hati kami untuk menyambut firman-Mu. Biar firman-Mu ya Tuhan kiranya boleh menguatkan kami, menegur setiap kami ya Tuhan. Ampuni segala ketidaktepatan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biar kiranya Engkau sendiri yang menjamah setiap hati kami ya Tuhan. Melalui firman-Mu yang boleh mengingatkan setiap kami. Untuk kami memperbaiki hidup kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Tak lagi kami minta apapun ya Tuhan. Hanya Engkau kebutuhan kami. Hanya Engkau kerinduan kami ya Bapa. Hanya satu kami minta ya Tuhan. Biar kiranya hidup kami berkenan di hati-Mu ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Tak lagi ku minta apapun kepadamu Bapa di surga, hanya Engkau kebutuhanku, kerinduanku. Hanya satu saja ku minta, berkenan di hadapan Bapa, amin. Menyenangkan-Mu segala perkara, menjadi kesukaan-Mu. Kembali kita katakan, tak lagi ku minta apapun. Tak lagi ku minta apapun kepadamu Bapa di surga, hanya Engkau kebutuhanku, kerinduanku. Hanya satu saja ku minta, berkenan di hadapan Bapa, menyenangkan-Mu segala perkara, menjadi kesukaan-Mu. Bawaku terbang tinggi, bawaku terbang tinggi, menyentuh hadiratku di tempat tinggi. Bawa kami Tuhan, bawa kami Tuhan, semakin tinggi dalam kemuliaan-Mu, Bapa surgawi. Mari jemaat saja katakan lagu ini dari awal. Tak lagi ku minta, tak Ku minta apapun kepadamu ya Bapa kami. Hanya Engkau ya Tuhan. Amin.
Engkau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kau maha besar, yang maha tinggi. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Semua makhluk angkat suara memuji, sebab nama-Mu kudus. Nama-Mu kudus, amin. Kudus, kuduslah, amin.
dan kami menyembah para malaikat. Malaikat dan kami menyembah. Para malaikat dan kami menyembah. Mari kita sembah Dia. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Kudus, kudus, kuduslah Elohim Yahweh. Haleluya. Kudus, kudus. Haleluya. Yang maha mulia, maha agung, maha besar, maha di atas segalanya. Engkau Elohim Yahweh, yang kami puji, kami sembah pagi ini. Aba ya Bapa. Ajari kami pagi ini, terangi hati dan pikiran setiap kami semuanya. Singkapkan segala yang terselubung, celikkan batin setiap kami semuanya, sehingga kami boleh menjadi seperti yang Kau inginkan, seperti yang Kau rancangkan bagi setiap kami. Urapilah kami semua yang hadir di tempat ini. Tidak terkecuali hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami semua ya Roh Kudus, Sang Pengajar yang Maha Agung. Kami merindukan kebenaran-Mu melebihi apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh ada bersama-sama di hadirat Tuhan. Bagaimana kabar saudara pagi ini? Baik semua, kedinginan enggak? Biasa aja ya. Iya, AC-nya dinaikin jadi enggak usah khawatir kalau pagi. Baik saudara, banyak orang tidak mengerti bagaimana dia mengendalikan hidupnya. Kalau dia tidak ngerti mengendalikan hidupnya, bagaimana dia mengendalikan rumah tangganya. Kalau ada kepercayaan yang lebih besar lagi, mungkin dipercayakan perusahaan atau dia jadi pimpinan perusahaan. Bagaimana dia mengendalikan tanggung jawab yang diembankan atau diberikan kepadanya. Banyak orang gagal mengendalikan hidupnya. Padahal sebenarnya Alkitab menyatakan hal yang sangat simpel sekali. Ada satu kata-kata yang orang mengatakan, salah satu pedoman dalam hidup, utamakan yang utama. Utamakan yang utama. Seringkali kita tidak mengutamakan yang utama, justru yang tidak penting kita malah utamakan. Padahal yang utama itu yang seharusnya kita utamakan.
Dan Alkitab mengatakan kadang-kadang hal yang kelihatan kecil justru itu bisa mengendalikan seluruhnya. Nah pagi ini kita akan belajar, memang tema ini juga saya sampaikan pada Waski kemarin, tapi ini akan lebih luas lagi. Tadi saya sampaikan bahwa banyak orang tidak bingung bagaimana mengendalikan hidupnya. Di tengah zaman yang semakin maju, ya, berubah, terlebih yang rumah tangga ketika sudah punya anak-anak, punya cucu dengan segala kompleksitasnya, ya, pergumulan yang ada, bagaimana supaya bisa mengendalikan semuanya itu. Dan Alkitab memberikan sebuah analogi apa? Persamaan. Di balik sesuatu yang sangat besar, ternyata ada yang mengendalikan. Yang kelihatannya kecil, tetapi dia mengendalikan sesuatu yang besar sekali. Dan Alkitab mengatakan itu adalah lidah manusia. Amin. Alkitab mengumpamakan lidah itu seperti kemudi dalam sebuah kapal yang sangat besar sekali. Coba mungkin ditampilkan gambarnya, ya. Ada kapal yang sangat besar sekali, sudah saya catat, ada dalam data yang saya coba ambil, manusia bisa menciptakan kapal yang sangat besar sekali. Ini kapal pesiar, saudara. Ada kapal pesiar yang sangat besar yang namanya Symphony of the Seas, terbesar di dunia, milik perusahaan Caribbean. Kapal pesiar ini memiliki total hampir 250.000 ton. 250.000 ton beratnya. 250.000 ton itu berapa biji kerupuk enggak tahu. 250.000 ton. 1 ton itu 1.000 kilo, saudara. Berarti 250 juta kilo beratnya kapal tersebut. Panjangnya 361 meter. Tingginya ada 10 lantai dan punya kamar 2.800 kamar. Lebih dari hotel mana saya nggak ngerti. Tentu bentuknya kabin, memang kabin ya, tidak sebesar kamar hotel, tapi itu kamar buat orang tidur. Namanya kapal pesiar, gitu saudara ya. Jadi dan dia punya 20 restoran, ada 14 bar, ada 20 kolam renang, ada mall juga di dalamnya. Jadi nggak usah khawatir, ada Sumarekon di dalamnya. Ada lift 24, nah, kita satu aja belum punya, dia sudah punya 24, saudara bayang. Ini kita mau ngomongin tahun ini nih, tahun ini katanya mulai ada yang ngeluh, aduh Pak dengkulnya udah mulai gemuknya mudah-mudahan hilang. Jadi kita coba pikirin juga, dia sudah punya 24, kita satu juga belum saudara. 24 lift dengan semua fasilitasnya dan lain semuanya. Bayangkan kapal yang maha besar, ini besar banget saudara, bukan besar lagi. Coba satu lagi tuh Pak. Bahkan ada yang punya sayap di sampingnya. Coba satu lagi. Nah itu ada sayap lagi di sampingnya. Jadi kayak hook ya, kayak tanah tambahan dia saudara. Itu bayangkan, kapal besar sekali. 250 juta kilo beratnya. Tapi saudara tahu, yang sebesar begini cuma dikendalikan oleh sebuah kemudi yang sangat kecil sekali. Coba kemudi kapal gedenya seperti apa? Ini kemudi kapal saudara. Ini yang mengendalikan kapal yang maha besar tadi. Kemudi yang kecil ini bisa menghasilkan, mengendalikan perkara-perkara besar. Makanya kalau Alkitab menganalogikan lidah manusia itu seperti kemudi dalam sebuah kapal yang besar. Itu artinya ini penting sekali lidah ini. Perkataan ini penting sekali. Amin. Kalau saudara tidak fokus dengan perkataanmu, artinya kualitas dari perkataan dan cara penyampaiannya, cara mendeliverinya, ini penting sekali. Orang tidak akan maju kalau bobot perkataannya dia tidak perhatikan. Banyak orang cuma sembarang bicara. Makanya Alkitab mengatakan menganalogikan lidah manusia itu seperti kemudi yang kecil begini. Saudara bisa bayangkan, sekecil begini, ya paling ada yang lebih gede, tapi paling besar saya pelajari
Nggak ada lebih dari 1 meter, nggak ada lebih dari 1 meter. Kecil sekali kemudinya. Mengendalikan yang bobotnya 250 juta kilogram. Bobot dari kapal sebelum penumpangnya dan lain semuanya. Coba pernah bayangkan ini kalau Alkitab menganalogikan lidah manusia seperti kemudi dalam kapal. Artinya ini kecil. Tetapi ini bisa menghasilkan perkara-perkara besar. Kalau saudara punya keluarga, punya anak, cucu dan semuanya. Anak cucumu, cicitmu akan berkembang berdasarkan dari apa yang keluar dari perkataan saudara. Amin. Ini mengendalikan, lidah ini mengendalikan. Kecil, tapi dia bisa mengendalikan. Kemudi itu kecil, tapi dia bisa mengendalikan yang sangat besar itu. Jadi kalau lidah ini benar-benar digumuli, benar-benar dikasih perhatian yang sungguh, ini akan menghasilkan perkara besar. Makanya tidak heran Alkitab menyebut ada cukup banyak tentang lidah, tentang perkataan. Coba kita baca beberapa ayat dalam kitab Amsal. Yang pertama yang wanita dulu baca, Amsal 10 ayat 19 sampai 21. Kita kasih wanita dulu karena wanita yang paling banyak bicara. Ya, kita kasih pur dulu, pur lagi. Kita kasih wanita dulu. Amsal 10, 19 sampai 21. Coba yang wanita ada di sini. Oh kecil sekali suaranya. Lidahnya kecil rupanya. Ada wanita di sini? Nah, tolong bacakan Amsal 10, 19 sampai 21. Sesuai dengan karisma saudara. Puji nama Tuhan, silakan para wanita. 1, 2, 3. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan. Tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Amin. Kita beri kemuliaan bagi wanita, saudara, puji nama Tuhan. Orang mengatakan banyak bicara, banyak kesalahan. Makanya tahanlah bicara. Sebenarnya kata menahan itu bukan jadi nggak bicara, saudara. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Kata menahan di situ bukan jadi nggak bicara, jadi mingkem terus gitu. Enggak. Kata menahan di situ dalam bahasa aslinya kasak. Kasak artinya keep in check. Dia selalu keep in check, memeriksa. Tiap kali keluar dia periksa. Benar enggak perkataannya? Memang dalam banyak bicara banyak kesalahan. Makanya orang harus menahan bibirnya. Arti menahan itu kasak. Kasak itu menahan tadi saya katakan bukan jadi mingkem ya saudara ya. Nanti keluar dari sini sudah jadi gak mau banyak ngomong mingkem. Ditanya sama suami, lu tadi khotbah apa? Takut salah. Bukan. Amin. Nggak apa-apa bicara sesuai dengan pada waktunya, bobotnya dan lain semuanya. Dia keep in check, kasak. Dia selalu memeriksa. Biasanya malam-malam waktu kita duduk dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus akan kasih tahu. Kamu tadi mestinya enggak begitu. Atau benar perkataanmu tapi intonasimu mengandung egomu. Itu Roh Kudus bisa ajarkan sampai yang detail, saudara. Sampai yang detail ketika kita menghadap Tuhan. Makanya orang yang berakal budi, dia selalu kasak. Dia menahan bibirnya, dia memeriksa. Karena ini penting, ini mengendalikan, ini menentukan generasi saudara. Begitu keluar, saudara gak bisa tarik lagi. Begitu itu melukai orang, saudara gak bisa tarik lagi. Amin. Amin. Makanya Alkitab menganalogikan itu luar biasa. Lidah itu seperti kemudi yang kecil, tapi itu mengendalikan yang bobotnya hampir 300 juta ton, 3 juta kilo. Bisa bayangkan yang begitu besar itu dikendalikan oleh yang kecil ini. Nah sayang banyak orang enggak tahu. Dia ngomong asal ngejeblak, apa kejeblak tuh saudara. Asal keluar, asal semua padahal
dasar kita dalamnya ini penuh dengan hal-hal yang kurang baik. Yang kedua sekarang gantian yang pria. Amsal 10, 31, 32. Ada banyak sebenarnya tapi saya ambil cuma beberapa. Amsal 10, 31, 32. Mari yang pria. Ada yang pria di sini sudah? Oh saya juga. Amsal 10, 31, 32. 1, 2, 3. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Amin. Orang benar akan mengeluarkan hikmat dari perkataannya. Bukan perkataan sembrono yang tidak membangun. Hikmat. Hikmat Allah. Alam semesta ini didirikan dengan hikmat Allah. Maka ketika kita memuji Allah yang maha besar, hikmatnya dia maha besar. Mulut orang benar akan mengeluarkan hikmat dari hidupnya, dari perkataannya. Amin. Dan itu yang mengendalikan hidup kita. Itu yang mengendalikan keturunan kita. Kalau saudara punya anak-anak, lalu keluar kata-kata hikmat bagi mereka, itu menuntun hidup mereka. Saudara tidak perlu kawal dengan CCTV 24 jam. Hikmat akan mengendalikan hidupnya. Amin. Ada orang tua khawatir punya anaknya sudah gadis, bagaimana memproteksinya, melindunginya. Tidak, dengan kata-kata hikmatmu yang keluar dari bibirmu, itu akan menjaga dia. Amin. Yang ketiga, kali ini bersama-sama. Amsal 12 ayat 16 sampai 18. Amsal 12, 16 sampai 18 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil. Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amin. Banyak orang Alkitab katakan bodoh. Begitu sakit hati langsung keluar jebret mulutnya. Padahal sekali dia keluar, dia nggak bisa tarik lagi. Ketika emosinya naik langsung keluar mulutnya. Dan Alkitab mengatakan lancang seperti tikaman pedang. Menikam seperti rudal yang menghancurkan semua sisi. Yang kita nggak bisa tarik lagi. Tetapi dikatakan lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amin. Berapa banyak anak-anak yang terluka karena perkataan orang tuanya. Saya kemarin nonton film Indonesia bagus juga. Di rumah sih saudara. Itu film budaya orang Batak. Sebenarnya mirip-mirip sama Tionghoa juga. Kami orang Tionghoa kan biasanya jarang keluar pujian buat anak-anak. Biasa kalau kita punya budaya tuh, kalau muji itu nggak lewat mulut gitu. Nggak tahu lewat apa. Jarang kan ya, saya juga dulu punya orang tua nggak pernah dipuji rasanya. Kata orang tua takut kepalanya gede, ntar helmnya nggak muat. Gitu ya, di Batak itu enggak ya. Jarang kan keluar pujian, kayaknya haram begitu. Kayaknya itu kalau muji anak tuh kayaknya, ya di film itu bagus juga sih semua dinamika keluarga. Jadi saya juga tahu keseluruhan budaya Batak di situ ya. Bagus juga film sih itu, bintangnya Tika Panggabean itu saudara. Film Indonesia sih, tapi bagus juga sih nonton begitu. Jadi ngerti budaya begitu. Kurang lebih mirip, Tionghoa juga sama. Yang kolot-kolot begitu, hampir enggak pernah memuji. Kita mau gunakan lidah kita, amin. Amin. Kecil, tapi ini mengendalikan. Ada banyak hal-hal yang menghancurkan kehidupan seseorang, rumah tangga seseorang. Itu semua berawal dari perkataan, dari lidah. Makanya orang yang bisa mengendalikan lidahnya, dia bisa menghasilkan perkara-perkara besar dalam hidupnya. Negara-negara besar kalau saudara pemimpinnya, pasti mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang besar. Amerika sebelum yang sekarang, sebelum-sebelumnya pemimpinnya luar biasa bagus. Terakhir adalah anak muda yang bernama John F. Kennedy. Kalau saudara dengar pidatonya luar biasa. Kita juga punya presiden yang luar biasa perkataannya. Pak Karno.
Pak Soekarno itu kalau udah pidato, bukan soal karismanya, tapi memang perkataan yang keluar dari mulutnya itu membangkitkan. Pada zamannya dia itu dibutuhkan di Indonesia, sangat dibutuhkan sekali. Bangsa yang terpuruk, yang habis perang begitu, ya dijajah, membutuhkan sesuatu yang membangkitkan gairah dan semangat untuk membangun negeri mereka. Orang-orang atau negara besar lahir dari perkataan pemimpin yang besar. Karena Alkitab mengatakan mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Yang terakhir sekarang, yang keempat, nggak usah 5, 4 saja saudara ya. Yang kelima, kita baca lagi bersama-sama. Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Hidup dan mati dikuasai lidah. Engkau kenyang atau kelaparan, Alkitab mengatakan itu bergantung dengan lidahmu. Apa yang keluar, perkataan dari lidahmu, itu sangat menentukan sekali. Makanya Alkitab mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan makan buahnya. Tidak bisa. Amin. Kecil, tapi dia bisa mengendalikan yang sangat besar. Mungkin orang bingung bagaimana mengendalikan sesuatu yang sudah kacau sepertinya. Berat sepertinya, terlalu besar pergumulannya. Kendalikan lidahmu. Kau bisa kendalikan semuanya. Amin. Amin. Hari ini mungkin banyak saudara pergumulan dalam hidup saudara. Perhatikan lidahmu. Mungkin kau memakan buah dari hasil lidahmu. Hasil dari perkataanmu. Makanya penting sekali kalau Alkitab menganalogikan kemudi yang kecil itu bisa mengendalikan, mengarahkan kapal yang maha besar tadi. Itu analogi yang sangat luar biasa sekali untuk menyatakan bagi kita betapa pentingnya perkataan ini. Amin. Amin. Bukan cuma menjaganya, tapi bagaimana meningkatkan kualitas perkataan ini. Bagaimana meningkatkan kualitas perkataan ini. Sehingga yang keluar itu benar-benar hikmat yang menghidupkan. Hikmat yang membangun. Hikmat yang mengarahkan. Amin. Sudah bingung bagaimana mengendalikan semuanya karena mata kita cuma 2, tangan kita cuma 2, kaki kita cuma 2. Yang anak muda bagaimana membangun masa depan dan lain semua. Perhatikan perkataanmu. Kalau kau tidak punya bobot dalam perkataanmu, kau akan makan buahmu. Semua Alkitab mengatakan kecil, tapi itu mengendalikan semuanya. Amin. Amin. Kebesaran hidup bukan dilihat dari materinya, tapi perkataan apa yang keluar dari hidup kita semuanya. Sampai di sini bisa nangkap saudara? Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Naikkan satu pujian coba saudara ya. Dike. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu. Engkaulah bahagia. Kurang naik lagi. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu.
bagimu untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa. Selamatkan jiwaku, ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya bagiku. saudara, saya ingin mengajak kita benar-benar merenungkan betapa pentingnya perkataan itu. Betapa pentingnya lidah ini, perkataan yang keluar dari hidup kita. Kalau Alkitab menganalogikan tadi, makanya saya coba cari gambarnya. Supaya kita punya gambaran, kapal yang besar itu sebenarnya sebesar apa sih? Itu kemudinya sama, nggak sampai 1 meter. Kecil, tapi dia bisa mengendalikan yang maha besar tadi. Kalau kita ngerti begini, nanti kita akan fokus. Supaya kita terus belajar memeriksa perkataan kita. Amin. Nangkap sampai sini saudara. Alkitab itu pedoman kita. Anak muda, kalau engkau ingin besar, cek perkataanmu. Kalaupun kau humor, kalaupun kau guyon yang berkualitas. Ini jadi nanti bukan berarti jadi kita semua keluar dari sini pada nggak ngomong semua, takut ngomong, bukan. Amin. Jadi nggak mingkem semua. Kayak gini sekarang diam mingkem semua. Amin. Nangkap saudara ya, ini penting sekali. Terlebih saudara yang punya generasi. Warisanmu adalah perkataan, hikmat yang akan diingat oleh generasi sesudah kita. Amin. Penting sekali perkataan ini. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana supaya perkataanku ini sungguh benar-benar menjadi sesuatu yang mengendalikan, yang mengendalikan, menghasilkan perkara-perkara besar. Soal lihat sejarah, tadi saya katakan sejarah bangsa-bangsa. Bangsa yang hebat, pasti perkataan pemimpinnya hebat. Tidak mungkin tidak hebat. Tidak mungkin. Bagaimana bisa mengendalikan bangsa yang ratusan juta? Tidak bisa hanya dengan 2 tangan. Tapi Alkitab mengatakan ada yang lebih dari tangan ini. Yaitu perkataan. Amin. Ini bisa mengendalikan, mengembalakan banyak orang. Untuk masuk atau menjadi seperti yang Allah kehendaki. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya perkataan kita sungguh-sungguh menjadi kemudi yang membawa hidup kita dan orang-orang yang kita kasihi ke tempat yang Tuhan inginkan. Atau menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Yang pertama, tidak ada yang lain. Kalau Allah pun ketika dia berfirman, itu keluar dari hikmat yang ada dalam dirinya. Maka tidak kita butuh hikmat Allah dalam hidup kita. Amin. Bukan perkataan yang muncul dari emosi. Bukan perkataan yang muncul dari iri hati. Bukan perkataan yang muncul dari ego diri. Itu tidak punya nilai sama sekali. Banyak orang perkataannya muncul dari ego diri.
kepentingan diri sendiri. Tapi perkataan yang muncul dari hikmat Allah. Dari hikmat Allah. Apa itu hikmat sebenarnya? Mana berpikir, apakah hikmat sama dengan kepandaian? Banyak orang IQ-nya tinggi, tapi belum tentu dia punya hikmat. Tapi orang yang berhikmat pasti cerdas. Amin. Orang yang IQ tinggi, belum tentu dia punya hikmat. Banyak anak-anak muda yang pintar-pintar sekolah unggulan, sekolah luar negeri. Wow, pintar. Tapi tidak punya hikmat. Tidak punya hikmat Allah. Amin. Tapi orang yang punya hikmat Allah pasti cerdas. Tidak mungkin tidak cerdas. Bagaimana dia tidak cerdas? Bapaknya maha cerdas. Tidak mungkin dia tidak cerdas. Amin. Rindukan hikmat Allah dalam hidup kita. Nah, bagaimana memperoleh hikmat ini? Nah, kita orang-orang yang beruntung karena kita telah diperdamaikan dengan Allah lewat korban Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita orang-orang yang berhak untuk menerima kasih karunia. Kasih karunia. Kita diperdamaikan dengan Allah dan bukan hanya itu, rohnya bisa diam dalam diri setiap kita semuanya. Sehingga kita dimungkinkan untuk mengerti hikmat Allah. Dan bagian kita terus mengatakan, miliki hati yang miskin di hadapan Allah. Itu syarat pertama seorang terima hikmat Allah. Karena orang yang miskin di hadapan Allah, dia akan berduka, hatinya akan lembut dan muncul kelaparan, kehausan akan kebenaran. Orang yang miskin di hadapan Allah, dia akan lapar dan haus akan kebenaran. Dan itulah yang akan mendatangkan hikmat dalam dirinya. Amin. Hikmat Allah akan dilimpahkan dalam hidupnya. Nah, pertanyaannya apa ciri-ciri dari hikmat Allah itu? Supaya kita ngerti nanti ketika kita dapat sesuatu, apakah ini hikmat Allah atau bukan. Yang tentu masuk lewat pikiran dulu sebelum kita keluarkan lewat perkataan kita. Ciri dari hikmat Allah atau hikmat yang datang dari atas. Kita baca Yakobus 3 ayat yang ke-17. Yakobus 3 ayat yang ke-17. Ini ciri-ciri dari hikmat Allah. Kita baca bersama-sama. Yakobus 3 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama apa? Murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ini ciri-ciri dari hikmat yang datang dari atas, Yakobus katakan. Atau hikmat Allah. Ciri-ciri dari hikmat Allah. Murni. Haknos bahasa aslinya. Clean, bersih. Murni dari sifat kedagingan, ego diri, mementingkan diri sendiri. Orang yang ego, mementingkan diri sendiri. Hikmat tidak bisa masuk dalam dirinya. Kata-kata yang keluar pasti bukan kata-kata hikmat. Murni, pendamai, mencintai damai. Peramah, lembut, sabar, fair, gentle orangnya. Penurut, taat, belas kasihan, eleos, penuh dengan kebaikan. Itu hikmat Allah. Nah, orang yang dipenuhkan dengan hikmat yang seperti ini akan melahirkan kata-kata yang besar dalam hidupnya. Tadi saya katakan, dimulai dari hati yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah, dia akan lapar dan haus akan kebenaran. Saudara, pikiran Allah berisi perkataan yang maha luar biasa. Maha luar biasa. Sempat waktu lagi Imlek ada beberapa main ke rumah. Ketika kita ngobrol, saya bilang, ketika ada menyampaikan beberapa problematika hidup. Ya, saya katakan, hidup ini ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Justru kadang-kadang yang tidak kelihatan itu jauh lebih mulia dibanding yang kelihatan. Amin.
Alkitab mengatakan yang tidak kelihatan itu kekal. Yang kelihatan itu cuma sementara. Itu kan hikmat yang luar biasa, saudara. Amin. Seorang yang miskin di hadapan Allah, dia akan dipenuhkan dengan hikmat Allah dalam dirinya. Anak-anak muda, kalau kau berpegang dengan hikmat begini, kau tidak akan lemah hidupmu. Kau akan tegar, kokoh, tangguh, dan kuat. Dan masih banyak lagi hikmat Allah yang luar biasa. Saudara, kalau kita bicara kita menyembah Allah, kita mau selaraskan pikiran kita dengan Dia. Tidak ada gunanya orang cuma nyembah tapi dia tidak lapar haus akan pikiran Allah, akan hikmat Allah. Tujuan dari penyembahan bukan kita mau setor muka, bukan. Tujuan kita nyembah Dia, kita ingin kenal Dia. Amin. Tujuan kita nyembah Tuhan, kita pengen kenal Bapa kita yang sesungguhnya. Dan anak yang sejati adalah anak yang selaras pikirannya dengan Bapaknya. Alkitab mengatakan Allah menciptakan bumi dan alam semesta dengan hikmatnya. Jadi percaya saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Dengan hikmat Allah yang ada dalam diri seseorang. Dan itu dikeluarkan. Itu menjadi kendali yang luar biasa. Bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi apapun yang Tuhan percayakan menjadi tanggung jawab dalam hidup setiap kita semuanya. Kalau sudah punya generasi yang banyak, itu akan menjadi warisan bagi generasi saudara. Nanti ketika kita tidak ada, yang dikenang itu perkataan-perkataan besar. Amin. Karena hikmat Allah, firman Allah itu kekal. Alkitab mengatakan langit dan bumi akan lenyap. Tapi firman Allah kekal. Sampai kapanpun, sampai kesudahan dunia ini. Itu akan jadi pegangan bagi orang-orang yang mau memegangnya. Amin. Jadi pegangan bagi manusia. Jadi hikmat Allah. Tapi juga ada hikmat yang bukan hikmat Allah. Cirinya apa dikatakan? Yakobus katakan, coba kita baca Yakobus 3 ayat 14 sampai 16. Hikmat yang bukan dari Allah. Jadi kalau ini muncul, waspadai. Jangan keluarkan dari dirimu. Itu akan melukai, menghancurkan banyak orang. Yakobus 3 14 sampai 16 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kita menggolongkan dua, iri hati dan mementingkan diri sendiri, ego diri. Kalau itu perkataan itu keluar karena ego diri, itu tidak akan jadi berkat bagi orang. Justru menghancurkan banyak orang. Dari iri hati, Alkitab katakan. Itu bukan hikmat Allah, itu bukan hikmat yang datang dari atas. Tapi hikmat yang dari Allah dikatakan dia murni. Dia tidak ada kepentingan, dia tidak munafik, dia tidak memihak. Dia tidak mengeluarkan ego dirinya. Dia tidak munafik, dia murni, dia clean. Dia menyampaikan seperti apa yang dia terima dari Allah. Dia peramah, pendamai, penurut, dan compassion, penuh dengan belas kasihan dalam hidupnya. Maka akan keluar hikmat Allah dalam dirinya. Amin. Nangkap sampai sini dulu ya. Nangkap. Yang terakhir sekarang, yang terakhir. Biasanya orang punya hikmat Allah dalam dirinya. Orang dengan berbagai macam kepribadian tentu berbeda. Tapi Alkitab menyampaikan bagaimana menyampaikan perkataan hikmat yang ada dalam pikiran seseorang. Cara penyampaiannya juga harus berbeda. Sesuai dengan apa yang Alkitab sampaikan. Tadi saya sampaikan, saya di kelompok orang Tionghoa dulu dibesarkan
Ya orang tua tuh sepertinya kayaknya haram kalau kasih pujian sama anak. Saya ngerti memang kalau pujian yang pujian yang tidak ada bobotnya, pujian yang sebenarnya nggak layak dipuji, tapi karena sayang anak dipuji-puji terus, tentu saya ngerti itu juga tidak benar juga. Tapi memberikan pujian yang proporsional dan tepat waktunya, itu tentu akan menghasilkan sesuatu yang sangat besar. Amin. Tapi karena culture, karena budaya, kadang-kadang mulut nggak bisa memuji. Berapa banyak rumah tangga hancur atau ribut terus, nggak pernah saling memuji. Suami dari sejak nikah sampai pengen cerai, nggak ada, cuma di sini nggak ada. Nggak pernah muji istri. Waktu belum nikah gombal terus. Begitu udah nikah, stop mulutnya. Nggak pernah memuji. Di sini nggak ada tentu, amin. Nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Amin. Suami puji istri. Dulu waktu belum nikah. Janjian jam 7, jam 5 udah ditungguin di ruang tamu. Kapan datang ini? Ditungguin terus, tapi begitu nikah. Terlebih kalau usia sudah 40 tahun, 50 tahun. Berapa banyak orang yang hidup nikahnya sudah lulu gue. Lulu gue. Di Jepang lebih parah saudara. Orang yang sudah, anak-anak sudah besar, sudah mandiri, kebanyakan wanitanya minta cerai. Kenapa? Karena selama dia hidup, rumah tangga di Jepang punya culture itu wanita itu seperti kayak mengabdi, seperti tidak punya hak sama sekali. Laki-laki lebih egois di sana. Makanya ketika anak udah mandiri dianggapnya sudah selesai pengabdiannya. Saya tidak mau ngabdi sampai mati, udah kamu saya udah. Begitu saudara. Nah laki-laki yang egois, jangan kaget kalau kau ditinggal istrimu juga. Gak fair dia. Kadang-kadang kita terlalu pelit untuk memuji. Saya ngerti tadi, kalau pujian yang ada bobotnya enggak perlu. Tapi memuji itu penting. Makanya Alkitab mengatakan bukan hanya mengerti hikmat, tapi bagaimana menyampaikannya. Itu akan mengendalikan, mengontrol. Semuanya berjalan dengan baik dan mulia. Coba kita baca ayatnya saudara. Kemarin juga dibacakan. Amsal 25 ayat 11 dan 12. Amsal 25 ayat 11 dan 12. Keluarkan perkataan yang benar, hikmat Allah, tepat waktunya dan benar penyampaiannya. Tepat waktunya dan benar penyampaiannya. Coba kita baca Amsal 25 ayat 11 dan 12. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Amin. Perkataan yang benar saja tidak cukup. Tapi bagaimana penyampaiannya? How to deliver. Dikatakan seperti apel emas. Sudah pernah lihat apel emas? Ya, di sini mungkin tidak ada. Bukan apel yang dalamnya isi emas, bukan. Saya nggak tahu, mungkin warnanya keemasan kali. Besar ya, kayak apel Fuji kan, apel Fuji yang premium tuh ada yang besar begitu. Itu mahal loh saudara. Buah-buahan yang premium itu mahal. Saya dengar di Jepang itu melon saja bisa 1 juta 1 biji. Melon saudara. Di sini paling mahal berapa melon? 50.000, 100.000 adalah ya. Tapi ini bisa sampai 1 juta. Nah ini apel emas, apel yang kulitnya warnanya seperti emas kali begitu ya. Manis tentu ya. Lalu disajikannya pakai pinggan perak. Pada masa itu waktu Amsal ditulis, perak itu logam mulia setelah emas yang paling tinggi. Artinya di bawah emas, tapi dia mulia sekali perak. Jadi bayangkan sudah apel emas disajikannya pakai pinggan perak. Artinya penyampaiannya baik. Ngomongannya benar, tapi penyampaiannya kadang
yang enggak baik. Amin. Nah ini kan harus dikelola. Tadi dia seperti kemudi yang kecil, tapi dia bisa mengendalikan yang besar. Kau enggak perlu khawatir suamimu selingkuh, istrimu selingkuh, anak nanti narkoba, anak mau gimana. Kau enggak usah khawatir. Khawatir dengan perkataanmu. Bagaimana cara kau menyampaikannya. How to deliver. Hargai dia sebagai pribadi juga. Saya jujur saya belajar saudara ketika anak-anak itu sudah besar. Waktu mereka kecil saya agak sedikit otoriter tentu. Dengan tegas. Begitu besar kadang-kadang suka terbawa. Dan seperti Roh Kudus ingatkan, anakmu dewasa. Kalau kau terusin begitu kapan dia mandiri? Kapan dia bisa dewasa? Kalau kau ngomong, hargai dia sebagai pribadi yang sama, equal denganmu. Sama sederajat. Itu enggak gampang saudara. Itu seperti apel emas dibawa dengan pinggan perak. Siapa yang enggak senang? Amin. Amin. Kenapa anak narkoba, anak pendeta bisa narkoba, bisa begajulan semua. Mungkin dia ngerti kebenaran, tapi dia nggak ngerti cara penyampaiannya. Atau dia tidak mau mengerti cara penyampaiannya. Waktunya yang tepat, cara penyampaiannya yang tepat. Amin. Ini kan harus dikelola, ini kan harus dipikirkan. Kita punya potensi mengendalikan semuanya. Jadi jangan salahkan kalau semua hancur, semua menjadi tidak sesuai seperti apa yang kita harapkan atau Tuhan harapkan. Karena kita tidak mau belajar. Alkitab analogi itu luar biasa bagi saya. Memang kecil kemudi itu saudara, kecil sekali. Dibanding dengan kapal yang begitu maha besar, dia tidak ada apa-apanya. Tapi dia bisa mengendalikan semua. Dia bisa kendalikan semua. Sehingga kapal itu bisa sampai ke pelabuhan yang dituju. Waktu ombak besar menerpa, kemudi itu bisa mengendalikannya. Amin. Kita tidak bisa sentuh semua dengan dua tangan kita. Saudara bisa jangkau semua dengan kedua kakimu. Matamu sehebat-hebat matamu cuma berapa puluh meter saja. Kita sangat terbatas mengendalikan semuanya. Tapi kita bisa mengendalikan semuanya dengan kemudi yang ada dalam diri kita. Alkitab mengatakan itu adalah lidah atau perkataan. Amin. Jadi mulai hari ini perhatikan perkataanmu. Pikirkan apa yang keluar dari perkataanmu. Tahan bibirmu. Artinya tahan, keep in check. Periksa yang keluar dari mulutmu. Kalau itu sesuatu yang besar, itu akan menghasilkan kebesaran hidup. Amin. Saya sungguh berdoa kita menaruh perhatian begini saudara. Bangsa yang jatuh, bangsa yang tidak pernah memperhatikan perkataannya. Lihat pemimpin-pemimpin bangsa yang korup, tidak ada kata-kata besar yang keluar dari mulutnya. Bangsa yang besar, yang dibangun dengan kebersamaan seluruh anak bangsa. Itu lahir dari pemimpin yang mengeluarkan kata-kata besar. Amin. Amin. Keluarga yang mulia yang besar dihasilkan dari orang tua yang mengeluarkan kata-kata yang hikmat, penuh dengan hikmat Allah. Kata-kata yang besar, tepat penyampaiannya, tepat pada waktunya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Selamat mengemudikan kehidupan saudara. Puji nama Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bagi sama-sama. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang Maha Esa, aku menghormatimu, Bapa
Bapa. Tuhan Allahku, Engkau layak dipuji, Bapa Maharajaku, Engkau layak disembah. Kau segalanya dalam hidupku, kemuliaan, kehormatanku, kau segalanya, hanyalah Engkau kehidupanku. Mari yang wanita katakan dari awal lagu ini. Mari ganti yang pria, kita katakan bersama-sama. Bapa, Tuhan Allahku, Tuhan Allahku, Engkau layak dipuji, Bapa Maharajaku, Engkau layak di. Mari bersama-sama kita katakan. Kau segalanya dalam hidupku, kemuliaan, kau segalanya, kau segalanya, hanyalah Engkau kehidupan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Tidak ada yang terlalu berat dalam hidup kita, amin. Amin. Karena Allah berikan kekuatan bagi kita. Allah berikan kuasa dalam perkataan kita. Saya masih ingat bagaimana kisah hidup seorang pendeta. Hari ini dia jadi pendeta. Yang lahir tanpa kedua kaki. Kalau nggak salah tangan juga nggak ada ya. Nggak ada kedua tangan, nggak ada kedua kaki. Hanya kayak boneka. Itu bukan cacat lagi saudara. Super cacat itu. Yang saya kagum adalah bagaimana ibunya membesarkan dia. Kalau hari ini dia jadi seorang hamba Tuhan pendeta. Dia sudah nikah, punya anak normal. Istrinya cantik sekali. Saya percaya ada perkataan-perkataan besar yang bangun dia. Jangan saudara anggap remeh perkataan itu. Kita terlalu banyak keluar yang sia-sia. Alkitab katakan itu akan dipertanggungjawabkan nanti. Periksa perkataanmu. Kalau anakmu normal, harusnya bisa lebih. Yang cacat saja, dia bisa. Bukan cuma mengatasi hidup, dia bisa berkarya dalam hidupnya. Bayangkan, cacat tidak ada kaki, tidak ada tangan. Dia bisa mandiri, dia bisa bangun hidupnya. Itu enggak mistik,
Itu lahir tentu dari sosok wanita yang mengeluarkan perkataan-perkataan besar yang diukir dalam hati anaknya. Ini tidak main-main. Makanya Alkitab itu luar biasa. Analoginya sangat tepat sekali untuk menggambarkan betapa pentingnya perkataan di lidah ini. Amin. Amin. Begitu keluar, kau tidak bisa tarik lagi masalahnya. Maka mintalah hikmat Allah dan miliki hati yang rendah hati, miskin di hadapan Allah. Sehingga kita bisa mengukir sesuatu yang mulia. Amin. Sudah bisa mengendalikan hidupmu, mengendalikan semuanya dengan perkataan yang Tuhan taruh. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Dia. Kau segalanya dalam hidupku, kemuliaan, kehormatanku. Kau segalanya, kau segalanya, hanyalah Engkau. Yang wanita katakan, kau segalanya. Kemuliaan, kau segalanya, mari ganti yang meriah, kita katakan bersama-sama. Kau segalanya dalam hidupku, kemuliaan, kehormatanku. Kau segalanya, kau segalanya, hanyalah Engkau. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita, katakan, kau segalanya dalam hidupku, kemuliaan, kehormatanku. Kau segalanya, kau segalanya, hanyalah Engkau. Kehidupku ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Elohim Yahweh, Allah semesta alam, Allah mulia. Haleluya, haleluya. Kudus, kudus, kudus.
Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. Terima kasih buat karya roh-Mu di antara setiap kami semuanya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Kami simpan dalam loh hati kami. Kami terukir dengan tinta emas dalam hati kami. Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir di tempat ini pada pagi ini. Apa yang mereka terima, Roh Kudus akan menyempurnakannya dalam seluruh kehidupan mereka. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Dan pagi ini kami juga berdoa buat bangsa negara kami. Terima kasih buat campur tangan Tuhan sehingga pemilu kami telah laksanakan dengan damai, tidak ada gejolak, dan semuanya berjalan dengan lancar dan aman. Kami bersyukur buat pertolongan Tuhan bagi negeri kami. Pemimpin yang Tuhan telah tetapkan, kami berdoa biar kita dilimpahkan dengan hati yang takut akan Tuhan. Kerendahan hati dan kata-kata yang mulia dan besar. Tuhan limpahkan hikmat-Mu atas pemimpin negeri kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat semuanya. Dan pagi ini persembahan yang akan kami bawa ke dalam rumah perbendaharaan-Mu. Kami juga mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar semuanya boleh menjadi seperti dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Terpujilah Tuhan atas semuanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada saatnya kita akan berpisah pagi ini. Kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Kita akan menerima berkat dari Elohim Yahweh, Bapa yang di surga. Mari arahkan hatimu, angkat wajahmu, angkat kedua tanganmu, arahkan kepada surga. Karena di situlah berkat tercurah atas setiap kita semuanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera, anugerah dari Allah Bapa di surga. Elohim Yahweh, satu-satunya Allah yang menelar jagat raya alam semesta ini. Yang telah menyatakan kasihnya lewat Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang menyertai kita sampai kesusahan zaman ini lewat rohnya yang diam dalam diri setiap kita semuanya. Memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara. Silakan duduk. Ada saudara yang baru pertama kali hadir pagi ini? Ada saudara? Oh, tidak ada. Semua jemaat yang setia. Puji nama Tuhan. Salam kiri kanan. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita pulang akan ada pengumuman tambahan. Pengumuman dari divisi kaum pria Praski di tempat ini. Ibadah Praski Sabtu ini 24 Februari 2024 jam 5 sore di tempat ini di lantai 1. Mengundang seluruh kaum pria untuk menghadiri ibadah ini. Itu saja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara bisa keluar dari tempat ibadah ini dimulai dari sebelah kiri saya, tengah lalu sebelah kanan saya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.